Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam sahabat Lentera Rakyat Official. Kami hadir kembali dari LR Building lantai 2 Simpang Lakung Bypass Kota Sejuk Bukit Tinggi, yaitu dalam program obrolan santai terukur. Baik, izinkan saya Suarnel sebagai host yang akan memandu diskusi ini. Kita dengan 3 narasumber dan tetap dalam edisi Masih Olahraga. Adanya kekecewaan yang akan berlarut terhadap nasib atlet Bukit Tinggi, khususnya Sumatera Barat pada umumnya, karena adanya ketidakjelasan pelaksanaan Poprov yang sudah 5 tahun juga baru tertunda. Oke, di studio telah hadir yaitu Bung Rozi Villa Aldo, yaitu dari Pengkot cabang olahraga Muay Thai Kota Bukit Tinggi. Selamat malam Bung Rozi. Selamat malam Pak Cek. Baik, narasumber kita kedua yaitu masih dari cabang olahraga bela diri, yaitu Bung Ade Putra, yaitu dari Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia Pengkot Bukit Tinggi. Selamat malam Bung Ade. Malam. Baik, kita mulai saja diskusi ini karena ini olahraga, tentu kita kan santai juga. Ya. Yang kita bahas kan tidak politik, benar gak? Olahraga, nasib atlet dan kita bahas. Baik, Bu Rozi, saya ke Bu Rozi dulu. Dengan adanya gonjang-ganjing dan ada kecenderungannya SK Gubernur ini tidak juga keluar, dan otomatisasi ada kecenderungan Poprov ini akan batal karena awal Oktober adalah pergeseran dana. Nah, kira-kira malam ini dengan tema kita Poprov dan nasib atlet, apa yang terbayangkan seandainya atau memang Poprov ini tidak jadi? Silakan Bung Rozi. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Tanel. Ya. Kita langsung ke dopen aja gitu ya. Ya. Dari SK yang belum ditetapkan oleh gubernur atau yang belum dikeluarkan untuk kepastian Poprov, Ya. pastinya itu berefek negatif dan sangat-sangat mengecewakan pada seluruh cabur yang ada di Bukit Tinggi khususnya dan Sumatera Barat umumnya. Umumnya, baik. Udah tahun kelima ini. Ya. Oke, tahun kelima ini kan. Poprov udah 2 kali terlewatkan. Ya. Kalau tidak juga dilaksanakan 2023 ini, otomatis 2024 itu udah tahun ketiga kalinya Poprov tidak akan dilaksanakan. Sementara dari kekecewaan kami, penggiat olahraga, mewakili dari rekan-rekan penggiat olahraga lainnya, persiapan atlet yang 5 tahun ini akan sia-sia. Oke, baik. Di balik itu tuh, harapan atlet ini bagi yang berprestasi mendapatkan medali, piagam, bonus itu tunjangan berupa tanda jasanya. Ya. Yang paling berharga itu adalah piagam. Piagam, oke. Yang akan dipergunakan nanti untuk lanjutan sekolah atau perguruan tinggi, jalur prestasi. Jalur prestasi, oke. Sementara kini hak dari kami para penggiat olahraga ini tidak terrealisasi karena tidak adanya kepastian SK dari gubernur. Oke. Dan sangat disayangkan. Dari pribadi saya meminta, janganlah olahraga ini dijadikan politik. Oh, jangan olahraga dijadikan Berpolitiklah dengan olahraga boleh. Berpolitiklah dengan olahraga. Itu mungkin lebih manis ya. Iya. Oke. Tapi olahraga dijadikan politik kayak seperti sekarang ini Seperti ini. efeknya. Jadi dirasakan ada nuansa itu. Hancur. Sangat-sangat hancur olahraga Sumbar. Sementara tetangga kita dari Jawa Timur itu udah tahun yang kedua ini. Kemarin 2022 Poprov baru lebih kurang 1 bulan yang lewat dilaksanakan lagi dalam 2 tahun berturut-turut. Dalam rangka mengejar ketertinggalan. Mengejar ketertinggalan karena efek COVID kemarin. Oke. Jadi saya pribadi ada komunikasi sama rekan-rekan di Jawa Timur, dan bahasa yang tidak mengenakan itu kan dari rekan-rekan di Jawa Timur, Poprov Sumbar mandul. Poprov Sumbar mandul. Iya. Kita hanya bisa diam. Iya. Memang betul mandul. Oke, berarti mandul ini semacam virus ya. Tidak saja berjangkit kepada manusia, tapi di olahraga juga ada Poprov mandul. Parah. Oke, baik.
kita koma dulu, Bung Rozi. Siap. Kita menyeberang dulu. Ini khusus malam ini episode olahraga bela diri ini. Ya. Karena bela diri ini di Bukit Tinggi tambang emas. Iya. Tambang emas sebenarnya. Oke, saya coba ke Bung Ade. Bung Ade, Ya Pak. isu yang seperti ini, apalagi IPSI. IPSI ini kalau nggak salah saya klub paling banyak. Cabang olahraga yang perguruan paling banyak. Perguruan yang paling banyak. Ada tradisional, ada prestasi. Ada prestasi. Oke, baik. Dari dua itu dengan adanya agak mandek ini di jalur prestasi. Prestasi tentu kita butuh arena. Sedangkan di tradisional kita butuh panggung sebenarnya. Ini kan berbeda. Berbeda. Nah, jalur prestasi. Apa dampak sampaikan ini Pak Prof? Atau sinyal-sinyal sekarang ini Pak Prof ini tidak terlihat hilalnya. Nah, bagaimana kira-kira menurut Bung Ade terhadap perkembangan prestasi ke depannya? Silakan Bung Ade. Sama juga seperti Bang Rozi yang menyampaikan tadi Pak. Ya. Asip, kami cabur kami di bidang prestasi. Ya. Ya, sudah berapa kali yang terundur. Kami dari IPSI sudah mempersiapkan. Ya. Dari pertama, kedua, Ya. sampai kini yang ketiga. Ya. Semoga Mangtai gitu juga ya Bung Rozi. Sama. Jadi atlet yang sudah dari persiapan sampai yang terpilih, sebab IPSI perguruannya banyak ya Pak ya. Ya. Kami seleksi. Udah mengadakan seleksi berarti. Udah berapa kali? Udah mengadakan seleksi. Ya. Setelah seleksi sudah ada atlet yang terpilih. Ya. Dengan dulu yang pertama ada atlet sudah mulai hilang lagi. Hilang lagi. Dibina lagi, tertunda lagi, hilang lagi. Ya. Sampai yang ketiga sama. Jadi cabur ini mungkin sama. Ya. Oke. Nasibnya. Saya mungkin sedikit Bung Ade. Dengan adanya kemelut ini, taruhlah kemelut kisruh ini ya. Sejauh mana kira-kira atlet bisa paham bahwasanya kita tidak bisa bergerak di daerah kalau SK penetapan dari pengambil kebijakan di provinsi tidak ada. Nah, sejauh mana pemahaman atlet ini? Jangan-jangan nanti dikiranya salah ke Pemkot atau salah ke induk olahraga gitu. Nah, menurut Bung Ade seperti apa pemahaman atlet? Apa yang beredar pemahaman atlet saat ini tentang Perprov? Silakan. Kalau atlet kadang ada yang bisa dipahami Pak. Ya. Kadang ada yang tidak. Oke. Kalau yang bisa dipahami, atlet itu bisalah untuk bersabar. Ya. Tapi sampai kapan atlet tumbuh? Oke. Sebab generasi itu kalau di bidang prestasi mungkin sama dengan Bung Rozi, itu masalah umur. Umur ya. Beliau atlet itu kan memikirkan masa depannya lagi. Ya. Kalau ditunggu, waktu udah berjalan. Oke. Berarti di kata lain, berarti atlet ini paham nih bahwasanya Pak Prof ini karena tidak keluarnya SK ini. Paham nggak atlet ini sampai di sini? Kalau yang sekarang mungkin pembinaan baru, Pak. Ya. Kalau yang kedua mungkin paham. Ya. Atlet yang dulu yang dibina yang kedua. Kalau yang baru ini udah generasi baru. Ya. Mungkin kami dicabur itulah sedikit sedikit dipahami diberi Sedikit belum banyak berarti. Terpaksa memahami. Terpaksa memahami. Oke. Bung Rozi, saya kembali. Dengan tidak putusnya mata rantai ini untuk Perprov ini, sejauh mana pemahaman dari atlet yang telah Bung Rozi bina ini? Mereka betul-betul tanding betul laga gitu loh, udah siap. Nah, sejauh mana pemahaman? Bacanya intinya ini loh permasalahan ini, kenapa Perprov ini? Paham nggak atlet atau bagaimana? Silakan Bung Rozi. Saya kira sama. Seluruh atlet yang telah dipersiapkan masing-masing pengcap, baik itu dari segi bela diri atau cabur lainnya, sama-sama udah diseleksi, udah dipersiapkan dengan sangat-sangat matang. Namun kekecewaan itu pasti. Oke. Dari atlet, apalagi dari pelatih dan ofisial, dari pengurusnya, yang udah wanti-wanti menghabiskan biaya, waktu, tenaga untuk mempersiapkan atlet, sementara kejelasan dari Perprov belum ada. Belum ada. Yang efek negatifnya kembali lagi itu mental atlet yang akan terganggu. Oke. Satu, mental atlet. Mental atlet sudah pasti terganggu karena dengan persiapan yang sangat matang,
Kembali lagi lampu kuning. Ya, ya. Yang tidak tertutup kemungkinan akan lampu merah. Lampu merah, oke. Iya. Jadi dari satu sisi kami penggiat olahraga Bukit Tinggi khususnya mewakili rekan-rekan yang di Sumatera Barat umumnya sangat mengecewakan perilaku atau sikap ketidakjelasan dari SK Gubernur ini. Oke. Apakah itu dari gubernurnya atau dari pihak lainnya? Yang jelas tanda kutip itu kebijakan gubernur. Kebijakan gubernur, Iya. oke. Apa masalah ini semuanya kita kan tidak tahu. Iya, iya. Tapi tolong olahraga di Sumatera Barat ini jangan sampai hancur. Jangan sampai hancur. Karena ada dilema di antara mereka, kita nggak tahu lah. Iya, iya. Yang olahraga, ya olahraga. Iya, oke. Tidak bisa dilibatkan di ranah mereka buat dijadikan politik apalah gitu kan. Tapi yang olahraga, tetap olahraga yang harus dilaksanakan secara bertahap. 2 tahun sekali. Iya. Prof. Berarti kan Poprov ini merupakan event bergengsinya provinsi, begitu? Iya. Ya. Oke. Karena atlet yang dibina itu seperti yang dikatakan sama Bung Ade tadi barusan, faktor umur bagi kami penggiat di bela diri itu sangat pengaruh. Iya, pasti. Kemarin udah dibina, umurnya Pas, ternyata dibatalkan. Udah habis. habis. Dibentuk lagi, dibina lagi, Habis habis lagi. dibentuk lagi. Berarti bisa kita simpulkan 2 generasi hilang karena Poprov tidak jadi. Tidak tertutup kemungkinan untuk 3 generasi. 3 generasi. Kalau tidak jadi. generasi. Kalau tidak laksanakan tahun ini, udah bisa 3 generasi. Berarti bahaya dampak Poprov Mandul. Sangat-sangat luar biasa Poprov Mandul Sumbar ini. Memang tidak bisa didoktrin. Kalau iya, itu bahasa dari rekan-rekan kita di Jawa Timur itu. Iya, Poprov Sumbar Mandul. Iya, itu Oke. Poprov Sumbar Mandul. Baik, Bung Ade, apakah sependapat dengan Bung Rozi tadi? Karena dalam olahraga prestasi ini pola pembinaan sama, teknik yang membedakan. Ya, Tujuan sama. Sama. Oke, baik. Bagaimana dengan kata Bung Rozi ini? Poprov ini mandul apa subur nantinya? Endingnya coba saya dari Bung Ade. Kalau dibatalkan ke seperti ini, Pak, kemungkinan mandul. Kemungkinan mandul. Pasti mandul. Oke, sedikit ingin saya tanya ke Bung Rozi. Dengan mandul ini, dengan harapannya agak sirna, ada nggak kemungkinan atlet itu akan hijrah? Silakan Bung Rozi. Baru minggu kemarin saya dapat telepon dari Pekanbaru, dari beberapa provinsi lah, Ya. dari rekan-rekan. Kalau nggak juga ada kejelasan dari Porpor Sumbar, ya kita tarik aja, main aja di wilayah kami, di provinsi kami. Oke. Kami fasilitasi apa maunya anak-anak, Oke. dan apa maunya pelatih, ofisial dan pengurus. Hmm. Kita sim kontrak boleh, dihijrahkan buat kami tanggung jawab. Ya. Itu bahasa mereka. Ya. Kembali kita ke prinsip, karena kita dari awal udah bersama-sama berniat untuk memajukan Bukit Tinggi sampai ke provinsi nanti ke tingkat nasional ya. Ya. Kalau buat lari ke provinsi daerah lain itu gampang, Ya. tapi secara batin tidak menerima, pengkhianat kita. Pengkhianat. Iya, contoh saya kemarin udah ngambil dapat bantuan dari KONI Bukit Tinggi tahun 2022 akhir tahun itu berangkat ke Banten difasilitasi. Terima kasih. Kemarin lagi dapat bantuan dari utusan dari Sumbar dan dapat bantuan dari Bukit Tinggi, Ya. Prapon Surabaya. Masihkah mau selingkuh ke daerah lain? Cuman walaupun ini mandul tapi rasa masih ada ya. Kecintaan olahraga Bukit Tinggi, kecintaan olahraga kepada Bukit Tinggi. Baik. Di sisi lain untuk Bung Ade, kita tahu silat ini ada tradisional, ada prestasi, dan silat ini merupakan olahraga asli dari Indonesia yang diminati asing luar. Ya. Nah, apalagi provinsi lain, Ya. karena silatnya ada di Sumatera Barat, ada di Jawa Barat, yang berbau-bau Melayu lah pasti ada. Ya. Nah, ada nggak kecenderungan dari atlet kita untuk hijrah? Karena dia bisa aja berpikir bahwasanya langkahnya untuk tingkat provinsi terhalang. Bagus saya hijrah daripada terhalang pendidikan saya melalui jalur prestasi. Menurut Bung Ade seperti apa? Berarti bela diri menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas. Oke. Apalagi kalau di silat menjunjung tinggi adab.
Ya. Nah, kalau untuk keluar daerah atau provinsi lain, seperti Bung Rozi mengatakan, bela diri ini bukan pengkhianat, Ya. masih mencintai daerahnya. Jadi yang sebenarnya yang berkhianat jadi pengkhianat siapa sebenarnya dalam Itulah yang nggak tahu, Pak. Pasti kita cari yang pengkhianat ya. Iya, Ya. sebetulnya kalau yang pengkhianat itu udah jelas. Ya. Tapi tidak layak disebutkan. Tidak lihat. Iya kan? Tidak di ranah kita. Iya, iya, baik. Padahal kita orang olahraga sportif ya. Iya. Kita bahas olahraga, walaupun kita tahu, tapi walaupun saat ini kita ketawa-ketawa, bisa-bisa nanti endingnya kita menangis loh. Karena terpikir nasib lagi, Bapak Prof ini mandul. Oke, sedikit lagi yang mau saya angkat ke permukaan karena ini adalah episode pertama. Pemirsa, cukup banget komunikasi diskusi kita tentang Pak Prof ini dan nasib atlet sangat-sangat miris. Oke, kita lanjut dari lantai 2 LR Building di Simpang Lakuang, Kota Sejuk Bukit Tinggi. Bung Rozi, saat ini ya untuk persiapan Pak Prof ini intensitas latihan ditingkatkan atau bagaimana? Rutinitas latihannya bertambah, intensitas latihannya bertambah, ya. Ditingkatkan. Karena sudah 2 kali Matet terlibat di Porprov, kita termasuk gudangnya medali. Ya, ya. Dan bela diri di Bukit Tinggi ini sangat menunjang dari prestasi medali di Porprov. Ya. Begitu juga sebaliknya, kami menyiapkan atlet ini kan butuh dana, butuh biaya. Betul. Ya. Berharap dari kebijakan para pemimpin, khususnya dari gubernur, untuk segera mengeluarkan SK itu agar Porprov ini segera dilaksanakan. Di balik itu, kegiatan atlet yang sudah padat dari TC berjalannya, dari jadwal latihan yang sudah padat ditingkatkan gitu kan. Dari biaya puding, dari biaya apanya itu, kami sudah lelah. Betul. Karena Jadi, muatan ini termasuk olahraga keras. Body contact ya? Iya, full body contact. Jadi keinginan dari kami para penggiat olahraga, apalagi yang harus ditunda. Ya. Toh kalau masih ragu, turun ke bawah. Lihat, perhatikan. Survei satu-satu cabur itu kalau masih diragukan. Takut di demo barangkali. Oh, takut demo atau nantinya kita akan pergi demo juga. Saya salah satu orang yang sering bikin risuh ini. Iya, siap. Iya. Oke, Bung Ade, apa kata di dalam perguruan itu kan ada guru, ada suhunya, ada guru, master gurunya, gitulah. Tuo Sile. Iya, Tuo Sile. Apa pandangan beliau terhadap kondisi seperti ini? Silakan, Bung Ade. Kalau beliau mana lah tuh Pak? Mungkin sama juga dengan cabur. Versi silat dan mangtai mungkin sama-sama bela diri. Ya. Dan itulah sering pertanyaan kekecewaan. Kekecewaan. Kira-kira menurut Bung Ade, ada nggak para pengambil keputusan itu merasakan sedikit kekecewaan kita di olahraga ini? Menurut Bung Ade seperti apa? Kalau kekecewaan tentu Pak. Tentu ya. Tentu Pak. Anda bagi pengambil kebijakan ada nggak merasakan ini? Kebijakan. Kita bergelut tiap hari dengan atlet. Pudingnya kadang dari kantong kita. Iya. Keluarga. Kami dari cabur itu sudah mengeluarkan biaya. Ya. Dengan cabur IPSI. Ya. Pertama dari mulai seleksi, sudah terpilih seleksi, atlet-atlet yang sudah dipilih di TC dengan biaya mandiri cabur. Dengan keputusan tidak ada lanjut atau tidaknya, tentu ada kekecewaan. Baik. Bung Rozi, sedikit. Bagaimana cantik cara menghadapi yang akan kita sampaikan? Pasti atlet akan kecewa. Pasti akan ada rasa marah. Pasti akan ada emosi. Bagaimana kita akan menyampaikannya? Macam mana nanti? Kalau bagi saya nanti pribadi, dulu dijawab, kita biarkan satu. Pemirsa Lentera Red Official edisi olahraga.
Kita koma dulu, kita biarkan satu yang lewat. Kami masih di gedung Lentera Red Official, lantai 2, Kota Sejuk Bukit Tinggi. Kita biarkan satu yang lewat ini.